berjalan sore. Kita berjalan-jalan sore-sore di lintas melawai. Nice. Para sahabat lintas melawai, narasumber yang satu ini adalah sahabat saya dan sahabat adik yang sangat dekat sekali. Sudah 25 tahun mereka mendirikan band. Nah, berhubung adek lebih hafal yang kayak ginian nih ya. Semua pertanyaan saya serahkan kepada adek. Oke, Dek, silakan. Thank you, girl. Buka aja ya. Ribet soalnya pasang. Halo, Getah. Halo, adik. Halo, lintas melawai. Thank you for having us tonight. Ya. Nah, gini, aku mau tanya ya. Makanya personil ini harus memperkenalkan diri one by one. Saya Marcel Bas Molesta. Saya Peter, gitar. Saya Phil, vokalis. Saya Alfa, gitar. Ya. Nah, Getah. Nah, gua mau nanya nih. Ini kan tahun ke-25. Right. Untuk semuanya sampai berdiri lah. Kalau boleh tahu personil awal dari grup ini siapa aja? Siapa yang menjawab? Awal Jody almarhum, dia vokal, terus Boy gitar almarhum juga, terus ada drummer Rivi sekarang di Florida, Iya. sama saya main bass. Oke. Berempat aja dulu. Berempat. And soon after Peter ya. Iya. Ya, habis itu Peter masuk, Nah. terus ada Tio juga masuk, terus urutannya ada Odi. Odi? Kalau urutan sih mesti buka contekan, iya. karena banyak banget yang Banyak banget. Kalau Odi next vokalis. Oke. After the first Ya. Jody Jody, passed away. ya. Jody Ya. pas Kalau away. vokalis tuh Oke. abis Jody meninggal, Odi masuk, terus Odi keluar, Phil masuk. Jadi Oh. vokalis itu udah yang ketiga. Yang ketiga. Oke. Tiga generasi. Ya, Ya. Jody, Odi, dan Phil. Dan gua. Oke. Terus Phil, gimana rasanya jadi vokalis di Getah? I'm really happy. Sorry ya, gua ngomong setengah bahasa Nggak apa-apa, Inggris, nggak apa-apa bahasa dong. Indonesia ya, karena Iyalah. saya sendiri blasteran ya. Blasteran. Nggak perlu seorang. Perancis Indonesia. Dan husky sama. Awalnya gue ada band satu lagi namanya Kayalan. Itu udah cukup lama berjalan juga. Gue pindah ke Indonesia almost 10 years ago. Ya. Ketemu yang pertama Peter. Karena kita udah apa ya? Kayak saudara. We like family. Ya. Oke. Ada dari ibu-ibu kita yang Ibu-ibu kita Binyo. dekat. Oke. So I was introduced to Peter first, sama Once, Maxi juga yang kebetulan kerja di label kita ya, Iya. MTC namanya. Oke. Mereka yang support kami, Once yang eksekutif produser kita juga. Oke, Once. So it's a blessing for us karena kita ada support dari keluarga Meko Iya. yang Ya. sejak gua di Getam membantuin jalanin band kami ini ya. Terus berapa tahun kemudian band gua Kayalan mulai berapa kali manggung sama Getah kebetulan. Oke. So this is how I knew Alpha kalau nggak salah yang pertama yang gua kenal. And then Acel sama Odi mantan Yeah. vokalis. Dan kita sempat manggung berapa kali ya? 4-5 times maybe ya dalam waktu dalam waktu 1 tahun ya, tapi sering manggung bareng. Oke. Dan memang gue udah ngefans sama band Getah ya, dan gua rasa juga Getah cocok sama kami ya at the time. So berapa kali gua juga waktu gua masih di Kayalan request kalau manggung bisa nggak bareng sama Getah gitu ya. Jadi kita makin dekat. And then suddenly few years later pas Odi berhenti jadi vokalis Getah, Odi is a friend of mine as well ya. Gue ingat banget itu gue taunya dari IG-nya Alpha kalau nggak salah ya.
dari lo yang posting duluan, Lo stalking gitu. Iya stalking emang. I'm fan. Not of Alpha, of Geta. Begitulah. Jadi Sense. gue pay my respect to Odi first ya, because he's a good friend and I respect him as the vocalist of Geta. Jadi udah respon dari Odi yang thank you, Alpha, bla bla. Mungkin 1 bulan kemudian tiba-tiba gue udah dekat Natal 2 tahun lalu ya, kalau nggak salah ya bro ya. Tiba-tiba gue di DM sama Alpha. Dan gue ada feeling gitu ya, kayaknya ini mau ganti. who knows bass soal Geta, which is yang gue berharap mungkin ya, karena gue ngefans juga ya. Jadi gue buka DM di IG dan ternyata betul Alpha bilang, can you come over besok? Padahal Alpha DM gue buka udah jam 10 ya, tapi Alpha bilang besok jam 8 udah di studio ya, dan harus pelajari 5 lagu. Gue wah berat juga ya, tapi let's go. Gitu. I was so excited. So the next day kita kumpul dan that's how it started. Nah, tadi kan kata Phil bahwa ngefans Geta. Apanya? Kalau menurut saya ya, no disrespect to all of the bands Indonesia, memang luar biasa. Kalau band-band rock, komunitas underground, rock, metal, semua banyak yang keren ya. But in my opinion ya, sekali lagi bukannya ini ya. But what I love about Geta is that menurut saya ya, Geta itu band yang berkarakter. Banyak band yang berkarakter. Cuman Geta itu mungkin yang gue suka, Geta has always been playing the music that they want. Jadi Geta nggak cuma mainin satu genre, tapi bisa explore. Kalau gue dengerin album pertama, album kedua, dan sampai sekarang juga sejak gue di Geta juga dengan tambahan my own influence, Geta itu open minded banget. Jadi nggak mengikut trend or mainstream vibes gitu ya. So Geta has always been Geta. Alirannya Geta sendiri. Geta sendiri. Gitu, Nah, di kekuatan itu dari bermusik itu bagaimana? Apa dari Peter atau dari Acel atau dari Alpha atau kemauan Phil untuk bikin satu lagu? Kalau proses composition ya, I think kita masing-masing bawa materi dan habis itu digetahin. Iya. Itu aja. Gitu ya? Iya. Digetahin. Diketahin ya. So it can start from anyone, basically. Pokoknya satu bawa materi dan kita cari kompromis masing-masing tanpa takut, tanpa hesitate, tanpa anything. Pokoknya kita udah tahu pasti we'll get one chemistry as a band. Tapi berantem dong? Enggak. Always move. Always. Oh ya? Always move. Serius nih. And I think it was prosesnya kita dari awal juga kan ya, sejak 25 tahun lalu. So itu yang bikin gue senang dengan band ini. It's all about chemistry. It's a real band mas. Jadi bukan cuma satu yang membawa composition dan semua ikutan. It's a real old school band yang semua ada kontribusi juga ya di semua ada kemasukan, and we will find a compromise dan gak ribet. Nggak apa-apa. Justru natural karena we all have that chemistry, right? Chemistry. Nah, yang bikin lagu siapa biasanya? Lagu itu penciptanya siapa? Saya. Siapa pencipta? Lirik? Vokalis. Oh ya? Terus kalau untuk ritmenya selalu bersama gitu? Ritme ya. Bisa. Tugas masing-masing. Lagunya aja misalnya. Kebetulan kita lagi latihan, kita lagi ada ritme ini. Kalau dari gitar, kalau dari drum, ya, mungkin dari bass. Rules sebenarnya sih. Iya. Benar-benar. Tapi kan biasanya ada yang leader atau gimana di sini. Kalau di musik enggak. Tentang. Kayaknya di kita justru itu. Oh iya, wih keren ya. Siapa aja bisa bawa sesuatu pas
pada saat jamming, pada saat latihan. Nggak apa-apa gitu Gak ya. apa-apa. Open opportunity Malah jadi, for everyone ya. malah jadi kaya musiknya macam-macam. Influence kita macam-macam soalnya beda-beda semua. Iya, oh gitu. Nah, untuk yang sekarang ini kan mau ngeluarin single. Apa tuh judulnya? Breaking Point. Breaking Point. Breaking Point. Oke. Nah, single ini sorry, album udah berapa sih? 85. Baru 85. Ada nggak? Udah punya nggak? Foto tapi Tapi kan belum keluar. Dari 85 yang keluar baru 2. Iya. Ya bagus dong, ya kan? Terus itu tahun berapa tuh? Pertama kali ngeluarin album, inget nggak tahun berapa? Kira-kira itu tahun 95. 1995. Ah bener. 25 years ago. Tahun lalu. Aduh. Tahun ini 25 years ago, Mas. Fosil nih, pada fosil kan? yang Masehi. Iya. Oke, ini mau ngeluarin single, katanya nih, ceritanya katanya mau tour Indonesia. Oh iya, kita mau tur Indonesia. Tapi nggak hanya Indonesia, kita mau tur tuh ke dalam Indonesia juga, jadi di bawah-bawah juga. Oke. Itu rencana. Ke pedalaman. Pedalaman. Yang bener. Ya, jadi gua cuma kota mainstream besar, loh. nggak cuma kota besar karena kita tuh ada unsur-unsur tradisional yang kita mau angkat. Sebenarnya dari dulu udah ada. Kalimantan ada nggak? Kalimantan mana dulu nih? Kalimantan Timur dong. Kalimantan Timur, makanannya apa di situ? Banyak. Oh ya? Anak semua. Arak-araknya ada. Banyak dong. Iya, itu. pasti kita kesana. Atur entar. Kalau Manado berangkat nggak? Secara dia bertiga ada Manadonya nih. Ayo. Secara tiga-tiganya benar. Manado, nah Apa itu yang enggak lucu ya? Biarin aja bertiga That's a good ya. question, sorry Pak ya. Geta itu ya itu yang lucu. Sebetulnya ya 2 member setengah ya. Iya. Gue bilang setengah karena gue blasteran Manado iya. ya. So gue setengah Manado. Setengah. Setengah. Dua setengah. Dua Tapi setengah ya. Kalau ini ngoni bahasa Manado, mereka ya they are both Manado nih. Iya betul. Jadi pergi ke Manado nggak nih? Harus dong. Boleh Jo. Balik ke tur lagi. Why not, Joe? Mudah-mudahan kita bisa terlaksana Indonesia dulu. Tapi waktu itu kan kita pernah 2 tahun lalu kita waktu sama Odi sama Richard Muter sebagai drummer kita sempat ke Jepang. Kita main di situ. Itu dari situ emang triggering bahwa emang kita kayaknya emang paling nggak balik lagi ke Jepang. Nggak tahu kapan, mudah-mudahan cepet. Minimum itu. Terus juga tawaran dari Eropa juga ada. Berapa? Mudah-mudahan cepat. Jadi ya ada visi ke situ paling nggak untuk kita coba. Oke. Cuman on hold because of pandemic. Iya. Ya, ini pandemik ini terus pada ngapain aja jadinya? Apa bikin lagu atau Keep rehearsing, keep practice, Iya. ya, and keep producing. Jadi kami rilis single pas awal pandemi, Oke. dan sekarang ya rilis Breaking Point masih tengah pandemi ya. Iya. Tadinya waktu rilis kita sebetulnya udah ada rencana untuk radio tour, berapa radio yang udah diatur oleh manajer kami juga Imot ya. Itu pas awal pandemi banget, but we had to cancel karena udah mulai ini ya, udah mulai spreading. Tadinya rencana last summer juga kita udah masih setting ya, tadinya pengennya ada berapa plan, berapa venue di Indonesia, kayak Acel bilang tadi ya, mini tour Indonesian tour. Kita ada juga sempat ngobrol juga di Jepang ya, right? Karena Geta sempat main juga di Jepang, mini tour yang pas sebelum gua masuk di Geta yang sukses banget ternyata, dan asik. Keren ya. Tapi di situ kita juga rame-rame ya. Iya. Kita sama Inlander waktu itu dari sini dan sama Noxa juga. Oke. Dan di sana kita sama-sama juga sama band-band underground di Jepang yang which is menurut sebuah pencerahan lah pada saat itu. Iya. Kita pengen balik lagi kalau bisa. Mantap, mudah-mudahan balik cepat. Terus gini, selama pandemik ini otomatis banyak acara-acara yang cancel lah ya. Tapi promotor dan para penggemar music underground mungkin ada yang bisa setting atur Geta untuk
tur di daerah masing-masing. Silakan aja, ya kan? Interesting. Nah, iya kan? Interesting. Nah, tapi untuk para penggemar juga tahu bahwa mereka bersiap-siap anytime untuk manggung di daerah-daerah kalian. Jadi Getah harus kasih lihat apa sih preparationnya selama ini selain latihan. Hampir kayaknya saya lihat latihannya ini terschedule gitu, rapi ya waktunya dan banyak. Ya kan? Kalau masa schedule latihan si Alfa yang lebih tahu. Oh gitu. Secara mereka ada studio sendiri, jadi gampang kan gitu. Betul nggak Pak Peter? Lumayan. Gratisan ya. Gratis kan studio sendiri. Enggak gratis. Cerita dong makanya gimana Nggak tuh? bisa gratis. Nggak bisa gratis. Nggak ada yang gratis Jakarta Oke. kecuali puing. Jadi itu semua Nah. itu adalah investasi dari Oh, iya. orang yang berani Oke. dan ya terpercayalah. Siapa tuh? Siapa tuh yang berani investasi? Ada banyak ya investor-investor yang memang sudah menaruh sejak tahun 25 tahun ini. Ya, Jadi ya, investor biasanya suka behind the scene ya. ya Mau bilang. intinya nama-nama mereka emang mereka nggak mau. Oke. dijelasin. Nggak mau Intinya di-expose. nggak ada yang gratis. Ya, oke kalau Iya. gitu. Tapi latihan tetap dong on schedule Iya, terus. karena mereka investasi makanya. Iya. Terus Itu lebih lengkapnya sih Alfa ya. Mungkin dia jaga studio. jangan dia investornya. Coba itu Mas Alfa gimana ceritain tuh? Nah, Mas Alfa. Gimana untuk tetap terus latihan walaupun selama pandemi. Kalau masalah latihan sih kita apa ya? Kita selalu ada justru selama pandemi ini kita malah semangat latihan. Semangat. Iya. Karena kita justru banyak waktu untuk jamming, untuk lebih kreatif gitu. Oh ya? Iya. Tapi itu bentar, ditahan dulu sebentar. Nanti kita sambung lagi, oke? Oke. Ya. Sekarang ganti sekarang gantian gue. Tadi perempuan kayaknya. Tadi mereka nggak in the mood, kurang malu. Ini part 2 nah lebih seru lagi. Para sahabat lintas melawai ini yang kedua. Nah, mungkin bisa lebih seru lagi. Sebenarnya gini, saya bersahabat dengan Pak yang 3 orang ini, tapi yang satu saya lupa namanya siapa tuh, yang sebelum Bill masuk. Oh itu. Odi itu sama manajernya Imut juga. Imut tuh dari zaman lintas melawai itu sepatu roda. Dulu pernah mau syuting dia mabuk, nggak bangun. Paling enak tuh mabuk sambil Iya, udah akhirnya terus tiba-tiba sekian tahun juga terus saya menghilang ketemu lagi nggak tuh, dia udah megang banyak artis. Ya, Alfa. Yes. Tolong ceritain mengenai latihan, ya. Kalau yang sahabat saya satu ini, Peter dia udah hatam dia. Alfa yang jadwal ini. latihan tanyain backgroundnya apa dia. Ya. Apa? Oke Alfa, latihan nih. Latihan getah biasanya seminggu 2 Boleh kali. gak dibuka itunya? Oh iya. Karena di para sahabat lintas melawai ini banyak cewek-cewek cakep-cakep. Latihan getah biasanya seminggu 2 kali ya. Jadi selama pandemi ini justru kita makin intens latihan, makin senang bikin lagu dan makin kelihatan influence masing-masing. Feel juga makin bisa ekspor banyak. Ini apa nih? Gak apa-apa. Udah Kayak gitu di pabrik. masing-masing iya masing-masing bisa lebih banyak lagi masukin influence. Peter juga bisa mengembangkan bakat sulapnya. Andalan. Coba tunjukin sulapnya. Nah, Banyak dia ini atraksinya. Ya bisa bikin yang kecil jadi gede, pendek jadi panjang ya. oh itu Maerot. Itu ya itu. Maerot sama tinta gel. Gitu aja sih. Jadi kita ya basically cuma nonton Peter sulap aja. Peter,
Peter ini kakaknya Once kalau nggak salah. Maaf ya. Selama bergabung ini ada gak sih penyesuaian lagi? Pegang dong mic-nya. Ya udah, kalau penyesuaian udah pasti. Cuma biasanya kita nggak pernah kesulitan sih kalau penyesuaian kayak gitu. Kayak misalnya Alpha masuk, Phil masuk. Waktu saya juga masuk ke Getah juga kan. Ya udah pasti ada perubahan. Cuma ya karena kita konsepnya boleh dibilang random kali ya. Apa aja jadi selama kita puas gitu ya, bikin lagunya jadinya kayak gini, ya udah itu masih masuk di benang merahnya Getah, ya nggak apa-apa kayak gitu. Pernah gak sih bawain lagu-lagu Indonesia? Lagu Indonesia yang bahasa Indonesia? Iya, bahasa Indonesia. Kan ada tadi 2. Oh ya, jadi sorry kan saya nggak nyimak karena vokalnya agak ke dalam tadi. Soundcheck mas. Terus yang buat liriknya? Liriknya yang Indonesia? Iya. Indonesia sih. Oh itu lagu Odi. Oh iya. Oh gitu ya. Terus arrangernya masing-masing atau? Arrangernya kita keroyokan ya? Paling semua lagu kita semua arranger ya? Iya. Yang paling kayak perlu pancingan pertama, baru habis itu ya kita. Makanya kalau kebetulan ya kalau gua pribadi sih emang lebih suka as a band ya. Maksudnya kalau kita sendiri semuanya, kalau untuk pandangan saya yang lain nggak apa-apa. Ya maunya sih gitu, biar benar-benar band ya. Iya. Kita semua harus ada andil di situ. Iya. Gitu. Punya andil di setiap sebuah karya ya. Iya. Ya seperti saya ini Lintas Melawai, semua berempat punya andil. Jadi nggak berantem biasalah ya, konsep-konsep kecil apa. Pertama juga begitu saya Ade Dayan, Getah bla 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 bla. Pas gitu gue lihat, oh ini dia teman-teman gue juga rupanya. Karena kan gue hampir gak pernah menyimak ya, karena gue lebih dulu sebagai wartawan foto dulu gue bukan di majalah remaja untuk musik. Lebih banyak ke fashion gitu. Jadi gua di mana sih? Fashion. Mode itu. Gue di mode, di aneka, di banyak yang lain-lainnya. Jadi gue lebih ke saking banyaknya lupa gitu. Apa? Gini. Dulu sempat di mode juga. Iya, itu dulu zaman dulu gue inget banget tuh. Oke, Bill, begitu. Phil. Sorry. Phil, sorry Phil ya. Saya memang punya penyakit kayak gitu. Sembarangin nama-nama, sembarang-barangin angka orang. Phil, begitu dihubungin sama pihak kawan-kawan ini, bagaimana rasanya? Mungkin tadi sudah dijawab atau belum? Yang tadi gua mulai jawab ya. Excited. Walaupun yang tadi gua bilang ya, pas gua dapat DM dari Alpha, gua belum buka tapi gua udah feeling kayaknya mau diajak nih untuk coba gitu ya. Untuk coba gitu. Jadi besoknya gue dikasih Alpha sadis juga loh. Iya. Gue dikasih waktu nggak sampai 24 jam bro. Untuk pelajari 5 lagu katanya. Bagus dong. Tadinya mau 5 album. 3 albumnya belum ada. Aduh. Cuman ya udah, gue ya kesempatan kan ya, opportunity, jadi ya oke, ayo. Gue nyulik sampai jam 3 pagi besoknya. Bukan nyulik. Bahasa Indonesia masih kurang bagus. Iya, nggak apa-apa. Di mana-mana lebih baik nggak bagus daripada bagus juga nggak pede, nggak nyambung. Jadi ngulik. Sorry lah. Nyulik lagi. Banyak digangguin cewek dong. Nggak perlu sorry sama yang Bill. Indonesia itu yang Nanti gue kirimin ini. Phil. Iya, Phil. Oh iya, Phil. Peter dengan digantinya vokalis yang baru ini punya faktor kesulitan nggak untuk lebih mix lagi?
Setiap pergantian tuh emang kita butuh penyesuaian ya. Oh iya, nggak apa-apa, karena Peter kan orangnya ini. Enggak ya, karena Phil ini cukup berpengalaman dalam. Ya, dia emang profesional sekali dengan waktu yang cuman sempit itu dia bisa 5 album dihafalin. 5 lagu. No problem. 5 album nanti. No problem. Terus Ya. nggak ada kesulitan ya, Phil ya? Nggak ada kesulitan. Ya, justru Kalau gue sih nyaman ya, nggak tahu ya. Justru kita dapat sesuatu yang baru lagi, ya kan? Karena dia ininya kan beda-beda lagi. Influence, ya. Influence-nya beda. Sama sih sebenarnya. Ya kan? Sebetulnya banyak yang sama tapi ada lagi yang Cuman beda dikit ya. karyanya Phil kan ada juga kayak lagu Breakpoint itu kan dari Phil. Cuma kita rubah-rubah lagi jadi ada getahnya kayak gitu. Diketahin ya. Diketahin. Terus apa tadi gue mau nanya itu? Sudah kemana aja selama grup sama bergabung sama mereka? Mungkin manggung di kafe-kafe atau mungkin di satu daerah, sudah berapa tempat? Kafe-kafe di Jakarta. Iya. Kebetulan karena waktu gua join band Getah kan pastinya kan ada waktu transisi, harus latihan dulu biar gua juga diketahin ya. Iya. Gua diketahin ya. Iya. So it took some time. Iya. Pas mulai nyaman juga, and then kita udah deket launching Koma. Iya. Kita sempat konser 2 kali, right? And kita udah ready, udah amunisi, udah oke. Ya pandemi. So it's okay. Sebetulnya dari pandemi juga banyak positifnya. Seperti Alfa juga bilang, kita lebih banyak waktu untuk latihan, untuk produce lagu baru juga. Jadi kita positif aja ya, nggak ini. So this is the second beginning tonight. Makanya kami beruntung banget ada kalian. Ya. Para Sama-sama. sahabat Lintas Melawai. Ya. Ya. Singaraja juga. Iya. Singaraja, terima kasih. Thank you semua media, thank you semua. Ya. Kenapa ambil Phil untuk vokalis? Karena nggak ada yang mau. Apa ya, kan selama Getah manggung itu juga banyak band-band lain yang ikut manggung sama Getah ya, sama-sama teman-teman band. Kalau gue ngelihatnya sih ada sesuatu yang unik gitu di khayalan, di musiknya dan juga di vokalisnya juga gitu kan. Sehingga kayaknya ini lumayan nih buat new influence buat Getah. Ya jadi buktinya juga di lagu-lagu Getah yang Phil bawa ya, itu banyak influence macam-macam, banyak ada synth-nya. Jadi Getah juga lebih banyak soundnya lebih luas lagi gitu, frekuensinya lebih deep lagi gitu. Bagus sih, maksudnya emang banyak yang bisa dieksplor dari Phil juga gitu. Dengan bahasa Indonesia yang masih minim. Bahasa Indonesia masih minim, tapi gimana bahasa Indonesianya? Saya masih belajar, masih agak kaku sedikit, tapi tiap hari saya ngeles di online. sebelum Phil Manado aja. Waktu itu masih ada Audi. Sebenarnya kita udah sempat mau kolaborasi juga sama Phil. Karena karena dia kan sering datang juga ke studio. Dia sempat dengerin lagu-lagunya sama influence-nya dia juga. Ini ya, buka ya? Iya dong. Abis ya karena itu kan pas gua tahu dia ini kayaknya masuk juga nih film sama Getah nih. Dia kan waktu itu masih ada Audi, cuman ya dia mungkin dia kan suka pakai sequencer, suka bikin program, denger lagu-lagunya dia ada tradisionalnya juga kan. Nah ini kayaknya kita bisa kebantu nih kalau misalnya ada Phil. Cuman memang sampai pas Phil masuk ke Getah pun nggak pernah terjadi juga kita kayak Nggak sempat ya. Nggak sempat. Thanks to Alfa akhirnya dia. Tapi pernah latihan sekali.
Pernah membawa lagu Nine Inch Nails. Iya. Kita pernah nge-jam satu kali. Habis itu waktu si Odi keluar, emang kita kebetulan butuh vokalis, tapi kita masih belum terlalu aware bahwa siapa nih gitu. Si Alpha justru yang came up with the idea. Phil, oh iya ya si Phil. Terus kita juga sempat coba ajak yang lain si Andi ini sempat Andi nge-jam bareng, fun banget dan ya begitu ya. Intinya adalah udah lama juga sebenarnya sama si Phil, terus thanks to Alpha yang pop up with the Soalnya gue disogok idea. Jadi pakai nyogok-menyogok nggak mungkin lah ya, kemampuan seseorang itu kalau disogok justru jadi aneh ya kan. Yang ini udah lari cepat, yang ini baru kita nungguin. Yes, di lintas melawai la 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 la. Ya saya rasa cukup sampai di sini. Semoga launching album single apa? Breaking Point. Sukses untuk nanti malam dengan tanpa gangguan apapun, dan kita sehat semua, jauhkan oleh wabah corona ini. Jalan sore kita berjalan-jalan sore di lintas melawai. Ya, kisnya buat para sahabat lintas melawai bisa. Thank you, sir. Thank you. Kapi.